persiapkan diri. Inilah nasihat dari Utbah bin Ghazwan. Maka dia mengatakan, innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Ingatlah kalian akan berpindah dari dunia ini menuju ke akhirat yang abadi. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Maka berpindahlah kalian, jangan kosongan, jangan kosong melompong pergi ke akhirat. Bawa perbekalan terbaik yang bisa kalian miliki. Pergi ke sana. Punya amal soleh, lakukan terbaik. Bisa berbakti sama orang tua, berbakti dengan yang terbaik. Bisa bersedekah, sedekah dengan yang terbaik. Memang kita tidak seperti sahabat. Sahabat kalau kita baca tentang sirah mereka, ketika mereka disuruh untuk bersedekah, maka mereka memilih sedekah yang terbaik. Cari apa yang terbaik, itu yang mereka sedekahkan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dapat ghanimah dari Khaybar, dan itu tanah terbaik yang dia miliki, aset terbaik. Dia mengatakan, Rasulullah, ini aset terbaik yang aku miliki. Saya ingin sedekahkan. Subhanallah. Cari yang terbaik. Karena yang terbaik ini yang akan menjadi istana di akhirat. Ya kita mungkin gak usah seperti sahabat lah. Terlalu berat. Ya, tetapi adalah yang kita persiapkan. Di sini kata Utbah bin Ghazwan, fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Maka berpindahlah kalian dengan bekal terbaik menuju negeri yang abadi tersebut. Ya, jangan kita asal-asalan, pas-pasan, Islam ya seadanya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Dia surga yang tertinggi. Hidup ini kita berusaha maksimal untuk beramal soleh dengan yang mudah kita lakukan. Jangan kita, tidak apa-apalah, yang penting masuk surga. Meskipun di pelataran, jangan. Tidak apa-apa meskipun nggak ada bidadarinya. Lah buat apa kalau nggak ada bidadari? Yang penting saya. Bahkan ada yang penting meskipun masuk neraka, yang penting masuk surga terakhirnya. Jangan macam-macam. Jangan. Seorang berusaha punya cita-cita yang tinggi sehingga dia terpacu. Maka jangan salah bergaul, ikhwan. Kalau salah bergaul, kita cita-citanya dunia melulu. Silakan cari dunia tapi orientasi apa? Akhirat. Gunakan dunia yang kau miliki untuk akhirat. Itu yang akan kau bawa sebagai bekal terbaik di akhirat. Maka dia jelaskan tentang bahayanya neraka dan indahnya surga. Dia bilang, ingat, telah sampai kabar kepadaku, atau Rasulullah telah mengabarkan pada kami, neraka jahanam itu batu dilempar dari pinggirannya 70 tahun belum sampai ke bawah. Kira-kira kalau ada pesawat dengan ketinggian 10.000 kaki, 10 kilometer, kadang 30.000 kaki, 10 kilometer di atas permukaan laut. Kalau dia jatuh sampai ke bumi butuh berapa menit? 10.000 kilometer. Kemudian dia jatuh 10 kilometer di atas permukaan laut. Kemudian kalau ternyata dia goyang, kemudian dia jatuh, kira-kira sampai ke tanah meledak, dia butuh berapa menit? 2 menit, 3 menit? Mungkin ya. 2 menit, 3 menit. Ini bukan 2-3 menit. Ini berapa? 70 tahun. Menunjukkan neraka itu sangat-sangat luas. Makanya disebutkan matahari dan rembulan dimasukkan dalam neraka jahanam. Berarti luas sekali. Supaya apa? Supaya orang yang menyembah matahari, yang menyembah rembulan semakin menderita karena melihat Tuhan yang mereka sembah ternyata dimasukkan dalam neraka jahanam. Namun kata Utbah bin Ghazwan, ya, wallahi la tumla anna. Namun ingat, akan penuh. Meskipun luasnya seperti itu akan penuh. Ya. Kalian heran? Tapi demikianlah Nabi mengabarkan. Neraka seluas itu akan penuh. Maka waspada, akan banyak penghuni neraka jahanam. Baik dari golongan manusia maupun golongan jin. Kemudian beliau memberi targhib, motivasi. Demikian juga surga. Sebutkan surga ada 8 pintu. Satu pintu ketika dibuka, antara dua daun pintu jaraknya 40 tahun perjalanan. Seperti orang naik kuda selama 40 tahun atau naik onta selama 40 tahun. Tentu sangat jauh ya. Ribuan kilometer ya. Dan ada satu saat di mana orang masuk desak-desakan. Mungkin waktu yang sama semua pada masuk rame-rame. Ya. Artinya penghuni surga juga banyak. Maka semangatlah beribadah. Jangan meremehkan maksiat dan jangan meremehkan amal soleh. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika
bertemu dengan saudara. Apapun yang bisa kita lakukan kebaikan, lakukan. Ada perhitungannya, ada perhitungannya. Kemudian beliau jelaskan tentang bagaimana zuhud para sahabat. Sungguh aku telah melihat, dulu kami cuma bertujuh bersama Nabi SAW. Kami tidak punya makanan kecuali hanya dedaunan. Bayangkan cuma makan daun. Mereka ini orang-orang termulia. Tapi mereka hidup pernah dengan makan apa? Dedaunan. Sampai pinggir mulut, pinggir bibir kami ini sampai terluka. Gara-gara kebanyakan makan daun. Sampai saya tidak mendapati kain, saya dapati kain, saya bagi dua untuk jadikan sarung. Setengah buat saya, setengah buat Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya begitu sulit kemiskinan yang kami rasakan ketika itu. Dan kami jumlah cuma sedikit ketika itu yang masuk Islam. Sekarang saya jadi amir, gubernur. Sa'ad bin Waqqas juga menjadi apa? Gubernur. Ya. Maka kemudian dia akhiri dengan perkataannya, wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi aziman. Aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai aku merasa diriku agung, ternyata aku rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan seorang kalau diberi kenikmatan jangan sombong, jangan angkuh. Maka dia ingatkan bagaimana kondisi dia dulu sekarang dengan kondisi dia sekarang. Sebagian orang kalau dapat nikmat dia melupakan masa lalunya. Terkadang kalau diungkit masa lalunya dia ingkari. Enggak. Saya kenal ada seorang di Arab Saudi, saya kenal ada seorang dulu pembantu. Kemudian dia menikah dengan orang kaya, kemudian dia jadi nyonya. Dia tidak pernah ngaku, saya bukan pembantu. Padahal orang lain tahu dia dulu pembantu. Dia harusnya kan, alhamdulillah mensyukuri. Ya saya dulu pembantu, sekarang alhamdulillah Allah kasih nikmat saya jadi madam. Jadi nyonya. Dia malah mengingkari, seakan-akan tidak pernah jadi pembantu. Jangan seperti itu. Lihat bagaimana sahabat, ingatkan dulu kita begitu susah, sekarang kita dalam kondisi nyaman. Dalam kondisi nyaman pun jangan sombong. Jangan sampai ketika kau nyaman kau merasa bahwasanya kau mulia. Karena Allah kasihkan kau harta banyak, kau merasa mulia. Karena harta bukan ukuran kemuliaan seorang. Orang mulia bisa dikasih harta, orang mulia bisa jadi dikasih miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ada yang kaya, orang kafir juga ada yang miskin. Harta bukan ukuran kemuliaan. Maka dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku merasa diriku agung sementara aku hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun nikmat yang Allah berikan pada kita, jangan buat kita lupa diri. Yang kita pikirkan, saya sudah mensyukurinya atau tidak? Saya sudah mensyukurinya atau tidak? Semakin banyak nikmat, semakin banyak kewajiban syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita dulu waktu kita susah. Mungkin rasa syukur kita tidak begitu banyak. Sekarang kita dalam kondisi nyaman. Maka kewajiban bersyukur semakin besar.